كان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selain kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita kepada majelis-majelis ilmu yang insya Allah menurunkan sakinah kepadanya. Bahkan sampai kemudian Rasulullah itu mengatakan, ma ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillahi yatluna wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kayak kita itu ketika kita masih bisa melakukan kumpul, kita mengkaji satu Al-Quran, kita membacanya, kita mentadarusnya, maka nggak ada kecuali ketika malaikat itu menurunkan kepada kita sakinah. Lo bayangin ya, ketika malaikat itu menurunkan sakinah kepada kita, apa yang kita dapat? Ketenangan hati yang luar biasa. Mau dapat ketenangan hati? Oh, jelas. Kadang-kadang kita itu dibuat galau sama apa aja? Banyak. Sama pengen main game, sama apa lagi? Sama bawaannya pengen pulang, bawaannya pemakanannya enggak enak. Ompreng juga masih ribut gitu ya. Tapi giliran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakinahnya kepada hati kita, maka apa yang terjadi? Gak berlaku semua seperti itu. Maka caranya adalah ketika kita melakukan halakoh kayak gini, maka rutin sering ikut kajian-kajian seperti ini. Bahkan saking luar biasanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya, dari kita tadi bangun tidur aja sampai dengan sekarang pada detik ini, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, apakah kita mampu untuk menghitungnya? Ada yang bisa menghitungnya? Bahkan sampai Allah tantang begitu. Allah mengatakan apa di surah Al-Kahfi? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Ada. Bayangin itu. Sampai kemudian banyak yang mengatakan, kalaulah seluruh pohon itu dijadikan pena dan lautan-lautan itu dijadikan tinta, maka apakah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah? Enggak. Kalau kurang itu tinta satu lautan ditambah lagi 7 lautan yang semisal, apakah cukup untuk menghitung nikmatnya Allah? Enggak. Maka lagi luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sombongnya bagi kita ketika kita tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara kita senantiasa beribadah, dengan cara kita ikut kajian rutin, dengan cara kita enggak malas ketika pergi ke halaqah, itu sudah menunjukkan bahwasanya kita itu mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah baca satu kitab itu karangan Syihabuddin. Masya Allah lah ya, ketika Rabiul Awal menjelang 12 hari Rasulullah lahir kapan? 12 Rabiul Awal. Jadi ketika 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 12, itu banyak kejadian-kejadian yang berada di luar daripada logika manusia. Apa salah satunya? Malaikat pada turun, kemudian turunnya banyak sakinah, itu matahari tiba-tiba terang benderang, kemudian ketika malam itu moncong-moncong bintang kemudian berjatuhan. Untuk apa? Untuk menembak setan-setan, untuk menembak musuh-musuh Allah yang pengen mencuri rahasia dokumen kelanjutan. Kita loh ya, kalau kita lahir itu setan masih bisa mencuri dokumen kita. Agam lahir masih bisa dimasukin lewat mana? Kayaknya bisa nih lewat hati, gampang banget. Lah tapi ketika Rasulullah lahir, Allah langsung yang menyelamatkan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah lahir itu banyak bintang-bintang yang jatuh. Tujuannya apa? Agar setan itu tidak bisa mencuri rahasia dokumen kelanjutan. Ini masya Allah banget.
Maka kemudian juga ada Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, datang ketika persalinan ibunda Nabi Muhammad, siapa namanya? Aminah. Kemudian datang juga Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, ketika persalinan ibunda Aminah. Kemudian datang juga Imran, anak Imran siapa namanya? Maryam, datang ketika ibunda Aminah itu melahirkan. Maka saking luar biasanya orang-orang hebat itu menjelang kelahiran Rasulullah pada datang. Bahkan api yang gak pernah padam, api Majusi yang gak pernah padam sebelumnya, bahkan ketika ada angin, badai, hujan, ribut juga gak bakal padam. Tapi ketika Rasulullah lahir, apa yang terjadi? Padam. Itu patung yang enggak pernah runtuh sebelumnya, patung punya Kisra, Persia. Ketika Rasulullah lahir, apa yang terjadi? Itu patung seakan-akan jatuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata yang nggak pernah mengeluarkan airnya, mata air yang tidak pernah mengeluarkan airnya, ketika Rasulullah lahir itu kemudian keluar mengeluarkan airnya. Ini masya Allah banget. Maka sombong juga bagi kita ketika disebut nama Rasulullah SAW kita tidak bersalawat kepadanya. Sallallahu alaihi Nabi. Kemudian terima kasih kepada DKM Masjid Al-Taqwa, Masya Allah, Ustaz Heri. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah memperpanjangkan usia beliau dalam hal ketaatan. Semoga Allah memperpanjangkan usia beliau dalam hal kebaikan. Semoga Allah memperpanjangkan usia beliau dalam hal ketaatan serta disertai dengan kebaikan. Amin Allahumma. Masya Allah. Sedikit info. Jadi kalau dulu itu yang isi di sini siapa? Ustadz Jailani. Dan Masya Allah, Ustadz Jailani bisa melanjutkan perjalanannya untuk menimba ilmu sampai dengan ke Yaman ya. Yaman. Dan Insya Allah di setiap Sabtu itu anak yang menghandle. Insya Allah Bismillah, semoga Allah memberikan kesehatan di dalamnya. Kalau dulu Ustadz Jailani itu membahas kitab apa namanya? Tibyan. Dan kalau kita bakal bahas random gitu Insya Allah. Karena kalau dari saya sendiri ini mungkin saya pernah nyampaikan juga ya. Kalau di masa muda itu dihantam satu kitab hadis ayat itu ngantuk kemarin. Tapi kalau dibahasnya random itu bawaannya seru, apalagi diselingi dengan cerita. Jadi karena kemarin eventnya itu mendadak, dikasih tahu itu hari apa ya? Dikasih tahu itu hari Kamis, kemudian langsung diisi. Oh, Masya Allah, ada kakak-kakak daurah juga ya. Masya Allah. Semoga Allah mempermudahkan kakak-kakak kita. Masya Allah, 40 hari ya, bisa intensif banget dibandingkan dengan 3 tahun atau 6 tahun. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Amin Allahumma. Kakak-kakak daurah, ada yang kenal saya? Ada yang udah kenal saya belum? Belum ya? Insya Allah nanti kita ini juga. Si anak ngajarin daur juga saja. Iya. Ngajarin daur. Gampang lah kita kenalan. Ada menarik ketika kita pengen ngobrol-ngobrol begini. Ini kita ceritain tapi ilmunya Masya Allah banget. Dan memang pas banget ibadah. Tentang penyitaan HP. Jadi saya nengok itu HP banyak banget. Bukan gak nengok, maksudnya itu sitaan daripada data itu ya banyak banget. Ternyata memang begini, kita itu tidak bisa tinggal dengan yang namanya HP. Apapun yang terjadi, adalah yang kita nggak bisa tinggal dengan HP gara-gara game. Ada yang kita tidak bisa tinggal HP gara-gara sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp, apa lagi? TikTok, apa lagi tuh? Segala macam tuh ya, Habbo gitu, Free Fire, ada yang Free Fire di sini. Semoga kita dilindungi daripada manusia bermain free. Siapa namanya? Fatir. Inisialnya aja Fatir, Fatir ya, Masya Allah. Fatir, coba dijawab, jangan selalu bermain Free Fire. Karena harus menyediakan banyak install di situ ya.
Jangan salah, tapi kalau kita bandingkan dengan yang main Mobile Legends, berapa banyak di sini yang main Mobile Legends? Siapa yang main Mobile Legends di sini banyak? Main PUBG banyak juga. Tapi insya Allah dibandingkan dengan Mobile Legends atau dengan PUBG, semoga kita terhindar dengan aplikasi yang namanya free. Iya. Enggak, bercanda. Kita doakan aja Fatin semoga lulus dari sini bisa menjadi pro player hafiz Quran. Enggak ada yang hafiz Quran free fire. Jadi orang biasanya kalau Instagramable kalau YouTuber itu gamers itu bawaannya toksik, tapi giliran Fatin masya Allah, giliran mati bawaannya astagfirullah. Gokil kan memang. Kita doain ya semoga diperlancar. Ada nih, udah pro banget tuh. Noob. Beban ya. Cuman gak apa. Semuanya juga pasti banyak fase-fasenya. Loh, saya dulu juga pernah main Free Fire ya. Ya Allah. Itu ketika baru-baru banget. Tapi main kemudian nggak main lagi. Kemudian tinggal selama-lamanya abadan tinggal karena memang tidak bagus untuk kesehatan mata. Canda tadinya? Ridho nggak? Semoga Allah memberkati dia. Dan ada juga kemudian yang kita itu tidak bisa tinggal dengan yang namanya sosial media. Ada? Sosial media tuh apa aja yang kita scroll. Kadang-kadang kalau kita bawaannya pengen tidur, scroll bentar lah, kan jam 9 kita scroll nih, tiba-tiba udah jam 11, scroll lagi, tiba-tiba udah jam 2. Ada yang kayak gitu? Apalagi kalau scroll TikTok itu bawaannya masya Allah banget. Instagram juga lah, apalagi apa aja yang nonton di Instagram. Ada yang main Hago di sini ada? Ada yang main domba Hago di sini ada? Tapi enggak apa-apa. Ternyata kalau kita di masa muda begini, kita sandingkan agar dunia dengan akhirat itu kita balance, agar seimbang gitu ya. Jadi sehingga kalau kita pergi ke sini, kita tinggalkan semua yang kita bakal membuat pikiran kita atau hafalan kita kemudian berantakan. Di antara garansinya Allah Subhanahu, di antara jaminan garansinya Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ketika di padang mahsyar itu mendapatkan naungan siapa? Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk di antaranya anak muda yang hatinya tergerak untuk senantiasa pergi ke masjid. Kita nggak apa-apa nih di rumah kalau main sosial media, kita main game, asal kita balance kan, asal kita seimbangkan dengan kehidupan kita ketika kita di pondok. Apa? Ngaji. Kita tadi kajikan tentang kalau kita datang ke rutinan begini, apa yang terjadi? Allah menurunkan sakinah. Coba deh tinggalkan, ada yang begitu. Nggak lama, modal 3 tahun doang. 3 tahun itu sama dengan 1 tahun 365 hari, 2 tahun 600-an, 3 tahun cuma 1000 hari. 1000 hari di sini insya Allah. Setelah itu pulang. 1000 hari lama juga ya kalau gitu ya. 40 hari tapi terasa sebentar. Saya dulu juga begitu Pak. Ketika ngafal gitu, bawaannya cepet banget itu. Mana kita belum selesai putaran 20 ya, tiba-tiba pulang, tiba-tiba tiket udah dibeli. Masya Allah, bismillah. Jadi terkait dengan apalagi kita di era milenial ini ya, yang tidak bisa yang namanya meninggalkan sosial media. Ini saya bakal kasih ke dok. Saya pernah nonton itu keren banget. Ada yang pernah punya Netflix? Punya Netflix? Tahu Netflix? Netflix apa Netflix? Untuk nonton film ya. Jadi ada yang bayarnya 25.000 sebulan, ada yang premium itu 70.000 sebulan. Apa yang ditonton di situ? Ini masya Allah. Apa nontonnya di situ? Saya masih rekomendasikan ketika kalian nanti pulang, coba catat ini. Kalian nggak bawa pena ya, ini film cakep banget. Cakep betul. Satu, tonton sama kalian itu namanya Social Dilemma. Satu, Social Dilemma. Yang kedua ada namanya Great Hacker. Satu lagi itu Red apa gimana? Volume.
Itu saya rekomendasiin, tapi bakal saya spoiler sedikit. Ternyata kalau kita, ini siapa sih orang yang di balik sosial media itu siapa? Siapa yang kita mainkan di sosial media itu siapa? Kok bisa, pernah nggak kita lagi galau, kemudian kita buka YouTube, tiba-tiba yang keluar di beranda sama yang kita inginkan? Pernah? Kita lagi sad banget nih, contoh apa lagi sad gini ya? Apa kalau kita sad itu gimana sih sad itu? Hafalan gitu ya, Masya Allah. Set hafalan gitu, padahal setnya ditinggal gitu ya. Padahal setnya di ghosting gitu. Coba di ghosting gitu. Kita lagi set banget ini, tapi giliran kita lagi buka YouTube, tiba-tiba di beranda kita keluarnya apa? Mood booster. Pas banget naik keluar. Pernah begitu? Nah, tanpa kita ngetik, tanpa kita harus typing apa yang mesti kita cari, kadang-kadang di beranda kita keluar. Pernah kayak gitu? Giliran kita udah antem dengerin ada satu podcast atau kita dengerin lagu gitu, tiba-tiba iklan Shopee gitu, jadi pusing lagi, pernah gitu. Tapi memang begitu. Kok bisa begitu? Dulu itu di Facebook, bukan di Facebook aja, di Facebook itu lebih rame. Ada yang kayak kita itu selalu mengikuti warna apa yang kamu suka, atau kemudian umur berapa nanti kamu bakal menikah. Ada tahu begitu? Itu di Facebook kita ngevote gitu tuh, nge-polling gitu. Nanti kamu jodohnya bagaimana? Nanti kamu bakal mencari jadi calonnya orang mana gitu. Ada yang begitu kan di Facebook kan? Kadang kalau kita udah kayak gitu, nah ini hebatnya. Orang yang dibalik daripada sosial media itu merekam apa yang kita punya, sehingga apapun yang kita pengen tanpa kita harus ngetik, orang itu sudah tahu. Hebatnya. Contoh lagi, saya pernah buka Instagram ketika itu lagi sama hati lagi hancur gitu ya, Masya Allah. Hati lagi bad, kemudian hati lagi menggalau gitu, biasa anak muda gitu. Tapi kemudian setelah kita buka pencarian, itu tiba-tiba keluar juga beranda yang sama. Apa? Kita nonton yang begitu, nonton mood booster begitu. Masya Allah, ini pikirannya nih. Mood booster, kemudian ada apa sih yang jeduk-jeduk itu, yang ada tulisan-tulisan itu. Pokoknya meme gitu ya. Meme gitu ditambah backsoundnya sholawat, kita nih pernah gitu. Siapa yang suka ngedit begitu tuh? Istighfar batin. Dan ternyata, lanjut ya, Masya Allah. Ini jangan sampai tidur nih, sayang banget tentunya kalau kita ketinggalan. Dan ternyata saya pernah melihat suatu penelitian, dan insya Allah ini penelitian ini nggak salah. 97% dari semua aplikasi yang kita mainkan adalah punya Yahoo. WhatsApp, siapa yang nggak main WhatsApp di sini? Nggak ada yang WhatsApp. Masih main WhatsApp semua ya. WhatsApp itu punya Yahudi Ukraina, namanya Apple. Siapa yang punya Apple? Siapa yang buat Apple? Steve Jobs. Itu orang Yahudi. Facebook, siapa yang menciptakan Facebook? Maksud Kember ya. Itu orang mana? Orang Yahudi. Bahkan dia paling keren itu buat satu jaket, di belakangnya itu ada lambang Illuminati, lambang mata satu. Itu ternyata orang-orang Yahudi semua. Apalagi TikTok. Katakanlah TikTok itu punya Cina, tapi Cina itu adalah boneka daripada Yahudi. PUBG, Tencent dari mana? Tencent dari Cina, sama hitungannya. Bukan punya Siskakol, bukan. Jangan kata itu punya Siskakol, salah kan? Tapi punya Yahudi. Dan ternyata 97% semua yang kita mainkan itu punya Yahudi, kecuali arah kiblat, Muslim Pro, Grab, gitu. Grab punya mana? Grab punya Malaysia. Kalau Gojek punya Indonesia. Cuma segitu doang, cuma 3% yang kita mainkan itu bukan punya Yahudi. Tapi 97% itu semuanya punya ya. Ketika kita beli data, apa yang terjadi? Ini film dari ini saya ngutip dari mana film ini ya? Film Great Hacker, kemudian film Social Dilemma. Maka setiap kali kita beli data, itu apa yang terjadi? Semua uang yang dimasukkan di situ adalah pemasukan untuk senjata-senjata ya Yahudi. Dosa nggak tidak? Dosa ya, Masya Allah banget. Nah tapi di sinilah saya pernah baca juga itu di himpunan ini di artikel ya, himpunan penelitian di dunia. Ternyata Yahudi
Israel yang notabene agamanya itu Yahudi terbesar di dunia, dalam 1 juta penduduk itu memiliki 1.600 ilmu pakar pengetahuan. Amerika yang notabene agamanya terbesar itu Nasrani, dalam 1 juta penduduk itu memiliki 160 pakar pengetahuan. Tapi kalau Indonesia yang katanya negara terbesar muslim di dunia, dalam 1 juta penduduk cuma memiliki 60 ilmu pakar pengetahuan. 55-nya itu non-Islam, tapi 5-nya baru Muslim. Bah kemana? Muslim yang sekarang itu kemana? Mana ilmu mana pakar pengetahuannya mana? Pada 14 abad yang lalu itu Rasulullah SAW demi kita untuk pintar, demi kita untuk tidak ketertinggalan ilmu dan segala macamnya. Apa yang kemudian dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kemudian disampaikan oleh Jibril alaihissalam di gua? Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi kalau kita ini loh, kita punya bismillah, kita punya Al-Quran. Kalau kita baca, kalau kita teladani, kalau kita telaah, di sini insya Allah kita bisa menguasai dunia. Bisa nggak? Nggak percaya. Kalian pernah dengar yang namanya Daulah Abbasiyah? 3/4 dunia, masya Allah, itu dikuasai oleh Muslim. Bahkan bahasa dunia itu adalah bahasa Arab. Mata uang dunia itu bukan euro atau bukan dolar, tapi dirham. Itu gara-gara kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak percaya lagi di surah Ibrahim ayat 1 Allah mengatakan apa? Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ada yang bawa Quran enggak? Kalau enggak ada. Di situ Allah menggunakan kalimat zuluman. Perhatikan. Kalau ada yang bawa Quran, makanya itu nanti kalau ada yang bawa Quran ada pembahasan tentang Al-Quran ini. Di situ Allah menggunakan kalimat al-zuluman. Zuluman di sini apa? Allah menggunakan kalimat jamaknya. Arti daripada zalim apa? Gelap. Tapi kenapa kok Allah menggunakan kalimat zuluman? Allah menggunakan kalimat untuk kegelapan itu banyak. Di sini Allah pengen menunjukkan kepada kita bahwasanya kegelapan, dosa itu banyak bentuknya. Kita masuk ke Instagram ada dosa, ada nggak? Ada. Kita masuk ke TikTok ada dosanya. Kita masuk ke WhatsApp ada dosanya. Kita masuk ke grup Telegram ada dosanya. Kalau kita masuk ke Twitter ada kan dosanya? Siapa yang punya grup Telegram? Astagfirullah. Oke lagi astagfirullah. Di sini Allah itu pengen menunjukkan kepada kita bahwa di setiap apa yang kita lakukan pasti ada yang namanya zuluman, pasti ada yang namanya kegelapan dan perbuatan dosa. Tapi ingat ada yang namanya itu kalau istilah orang China itu yin yang tahu, yang tahu gitu. Nah tapi Allah sendiri di situ setelahnya kalimat an-nur. An-nur di sini bentuk tunggal, bentuk satu. Bentuknya itu bukan kayak bentuk jamak kayak daripada kegelapan tadi. Loh, kenapa? Allah di sini pengen menunjukkan kepada kita bahwa di semua kegelapan-kegelapan itu kalau kita cuma modal Al-Quran yang Allah katakan tadi anzalnahu ilaika litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan untuk kepada keterangan, itu menggunakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Nyambung ya ke sini. Bung ya, ini kita agak melenceng dikit nih dari pembahasan sosial media kita. Kalau kita lanjutkan di sosial media tadi ini, masya Allah banget. Sampai saya pengen menceritakan sosial media itu paling tahu tentang mood kita. Tahu mood? Mood itu kayak kita tuh lagi gimana sih? Perasaan hati gitu. Mood kita tuh lagi tahu banget. Saya pernah buat story. Itu ketika saya main bola, kemudian itu ada ring basket. Dan saya nendang dari jarak jauh, bola itu masuk. Dan itu menjadi kebanggaan buat kita sendiri gitu ya. Saya up itu di story, yang biasa nonton story saya itu katakanlah cuma 100 orang, tapi gara-gara kayak gitu bisa menjadi 500 orang. Itu Instagram itu paling tahu cara untuk bisa menaikkan kita tuh paling tahu banget. Cara untuk menaikkan mood kita tuh paling tahu. Itu hebat banget. Jadi kenapa dibalik ini semua? Kenapa saya tadi mengatakan orang Yahudi paling banyak ilmu pakar pengetahuannya? Karena orang Yahudi yang semuanya megang tentang sosmed. Nyambung ke sini? Kita nyambung lagi. Loh kenapa orang Yahudi itu pintarnya luar biasa? Orang-orang Yahudi itu kalau kita katakan apa-apa buat robotik, perlombaan robotik itu mereka menang, sains itu mereka menang. Bahkan ketika
siapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan jadi Abu Anbiya ya, bapak daripada Nabi. Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2, Ismail dan Ishak. Gak ada papan tulis. Ini gak apa. Jadi anak pertama daripada Nabi Ibrahim siapa? Ismail apa Ishak? Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat satu anak, dapat potongan satu anak, itu ketika pengen lahir ada yang nama anaknya itu Nabi Ishak alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah kabarkan satu kabar gembira. Karena Nabi Ibrahim itu untuk dapat anak susah banget ya. Untuk dapat anak itu susah banget, bahkan doa. Maka ketika dapat anak, apa yang terjadi? Allah kabarkan dalam Al-Quran itu wabasyarnahu bigulamin alim. Allah menggunakan kalimat alim ketika Nabi Ishak lahir. Nabi Ishak itu siapa aja? Nabi Ishak itu bapak keturunannya semuanya Yahudi. Nabi Ishak, Nabi Yakub itu dijuluki Bani Israel. Nabi Yakub punya 12 anak. Satu diantaranya Nabi. Siapa Nabi paling ganteng? Nabi Yusuf. Terus sampai dengan Nabi Isa, semuanya itu Yahudi. Maka garis keturunannya adalah orang-orang pintar semua. Lah tapi Ismail apa yang terjadi di sini? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dapat satu momongan anak kedua, apa terjadi? Allah kabarkan dalam Al-Quran itu wabasyarnahu bigulamin, bukan alim tapi pakai alim. Menarik loh ini. Saking kerennya Allah. Di sini menunjukkan apa? Ternyata garis keturunan daripada Ismail itu kan kosong, nggak ada nabi-nabi sampai dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pintar nggak? Pintar gitu ya. Kalau Nabi Muhammad pintar gitu. Tapi garis keturunannya nggak ada sepintar dengan sepintar ketika dibandingkan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi memang Allah kasih ganjaran itu untuk pintar, tapi kalau orang-orang yang garis keturunan Ismail itu mereka nggak terlalu pintar, enggak. Tapi apa arti daripada halim? Halim itu artinya perkasa. Halim itu artinya tegas. Halim itu artinya santun. Halim itu pokoknya orang Sunda banget gitu ya. Orang Sunda, orang Jawa banget, bawaannya kalem gitu. Tapi tahu. Ada orang Jawa sini? Kalau istilahnya orang Jawa itu alon-alon yang penting kelakon, masya Allah. Itu kalau orang Jawa begitu. Nah, halim itu begitu. Memang nggak salah ketika orang-orang Yahudi itu lebih pintar dibandingkan dengan kita. Nah, tapi jangan salah. Cara untuk bisa mengalahkan orang-orang Yahudi adalah cara kita bagaimana untuk mengikuti jejak langkah daripada Nabi Muhammad serta Nabi Ismail. Kita nih ya masuk ke ranah sosmed, itu semuanya bukan punya kita. Kita cari tentang agama-agama nih kata-kata. Tapi kadang-kadang tetap yang keluarnya bukan agama, bahkan yang keluarnya naudzubillah bukan yang harusnya kita tonton. Ada yang sering begitu ya? Itu memang atmosfernya, memang grafiknya itu bukan kita yang megang. Semuanya wallahi bukan kita yang megang. Mau kita cari ceramah Ustadz Syam gitu, atau ceramah Ustadz Adi Hidayah, ceramah Ustadz Ahmad Taki, terus kita scroll gitu, tapi kadang-kadang keluar yang nggak harus kita tonton. Nah, masih juga keluar yang namanya jedak masih gitu patin. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut nih. Nah, kita kan belum tahu nih, masih ada waktu 20 menit. Untuk teman-teman semuanya, masya Allah, meskipun kita belum nyapa teman-teman di ini sosial media nih. Meskipun kita dijauhkan sejauh antara Isya dengan sholat subuh, tetapi hati kita insya Allah didekatkan sedekat antara maghrib dengan Isya, masya Allah. Tapi hati kita insya Allah senantiasa didekatkan sedekat doa dan amin, masya Allah. Tapi kalau bahasa orang-orang itu, meskipun hati kita jauh sejauh LDR, insya Allah hati kita selalu didekatkan gitu ya. Insya Allah teman-teman yang di sosial media, insya Allah semoga Allah memberkati semua, semoga Allah memperpanjangkan usia kita, semoga Allah memberikan kemuliaannya kepada kita. Lanjut. Nah kemudian maka bagaimana cara kita? Minum dulu boleh ya? Kalian nggak dapat minum ya? Ini saya
santai aja, jangan terlalu jumur-jumurin hadis gitu ya, sunnah. Baik, lanjut. Maka kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menanggulangi ini semua? Maka bagaimana caranya kemudian agar kita itu bisa main ke dalam sosial media, kita main dalam hal game, kita main dalam hal apa semua segala macamnya, tetapi di situ kita tetap terus berdakwah. Ada nggak tuh di Mobile Legends kita berdakwah gitu ya? Mati, giliran mati bukan tafsir tapi malah alhamdulillah dan ni'matillah. Asik. Kalau mati masih bisa hidup. Tapi kalau Reva yang sudah mati masih gitu. Oh, insyaallah Fatih mau minum? Panas nanti. Nah, maka bagaimana cara kemudian agar kita terus beribadah, agar kita terus berdakwah dalam hal dunia seperti itu? Apapun yang terjadi, insya Allah masih kita bisa, pasti. Atau katakanlah setiap ketika kita lagi di lobi, kan di lobi itu pasti menunggunya 30 menitan ya. Katakanlah udah sholat belum, gitu. Apa kabar nih, assalamualaikum. Gitu. Maka kita mulai dengan hal yang baik. Insya Allah, meskipun kita ketemu dengan pelayan-pelayan yang memang kayak bawaannya itu bantu banget hatinya, tapi kadang-kadang ada yang jawab salam kita, ada. Jangan salah gitu. Nah, bagaimana caranya teman-teman teman-teman pada bawa Al-Quran atau memang kalau sudah hafal Al-Qurannya itu nggak masalah. Ini besertakan dengan artinya. Saya mau nyaranin bawa Al-Quran satu atau untuk sebelah-sebelahnya. Ini kita bakal kaji bagaimana cara kita masuk ke sosial media tanpa kita harus tahu itu adalah dosa, tanpa kita tahu harus itu bagaimana cara untuk menaklukkan orang-orang Yahudi, tanpa kita harus tahu bahwasannya ini bukan sebuah perlakuan maksiat. Ada satu kitab, ada satu buku, ada satu karangan buku. Itu karangan dari namanya itu Syekh Munir Ghutban. Ini masyaikh kontemporer lah ya. Ini masyaikh ini ngambil ilmu itu dari angle-angle yang luar biasa, nggak ketebak sama sekali. Ilmu yang kayak kalau kita pikir ada nggak sih ayat tentang sosial media? Ada nggak? Ayat tentang yang menceritakan tentang sosial media ada nggak? Kalau kita pikir nggak ada ya. Tapi kalau kita di buku itu keren banget. Itu namanya bukunya Manhaj. Salah satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu namanya buku Manhaj Haroki. Tapi yang kalau kita baca yang sebetulnya saya sampaikan ini masih dalam bentuk Arab gitu ya, belum diterjemahkan. Bismillah. Tahu ayat tentang surah tentang yang menceritakan bagaimana mengerikannya sosial media, tahu? Nggak tahu. Boleh kalau kita tebak surah masih di 30 lah ya bayangin. Itu ada di surah Al-Lahab. Kok bisa Al-Lahab? Ketebak nggak tuh kok bisa Al-Lahab tentang sosial media? Ketebak nggak? Enggak. Ada bawa Al-Quran. Kalau sudah hafal sama terjemahannya nggak masalah. Bismillah. Ini kita bakal coba tadi coba. Jadi jangan tidur nih ya. Apalagi yang pengguna sosial media, game atau segala macam ini jangan tidur. Bagaimana cara kita untuk menaklukkan Yahudi menggunakan apa yang mereka punya? Inilah caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Allah mengatakan Bismillah, tabbat yada abi lahabin. Apa artinya? Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar akan celaka. Ini kan kalau kita tahu asbab kenapa bisa turun ya, adalah ketika Rasulullah itu punya julukan Al-Amin, dipercaya. Rasulullah kemudian berdiri di antara dua bukit memanggil orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi setelah orang-orang itu berkumpul di di antara dua bukit tadi? Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila aku mengatakan kepada kalian di belakang itu ada musuh, apakah kalian semua percaya? Orang-orang Quraisy masih menjawab, ya kami percaya karena kamu adalah yang diberikan gelar Al-Amin. Kalau saya katakan kepada kalian di depan saya bakal ada orang yang menyerang kita, maka kalian apakah percaya? Orang-orang Quraisy tetap mengatakan, ya kami percaya sebab engkau memiliki gelar Al. Tapi kemudian ketika Rasulullah mengatakan, saya adalah
utusan Allah yang kemudian membawa wahyu. Apakah kalian semua percaya? Enggak ada yang percaya. Bahkan di situ hadir sosok yang luar biasa namanya Abu Lahab. Apa yang terjadi? Dengan tangan telunjuknya, kemudian apa yang dikatakannya? Tidak. Engkau adalah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami, hanya karena inilah engkau, wahai keponakanku, mengumpulkan kami untuk hal sedemikian bodohnya. Kami tidak akan percaya dengan apa yang kau sampaikan. Bayangkan loh ya, dengan menggunakan jari doang, Allah kemudian mengabadikan momentum ini, kemudian dipotret abadi dalam Al-Quran. Konsepnya apa? Mengerikan, celaka di sini. Pertanyaan saya, organ mana yang kita pakai untuk bermain sosial media? Kalau bukan jari. Nyambung? Nyambung sampai sini? Ada yang main sosial media pakai kaki? Nggak ada. Ada yang main sosial media yang pakai apa lagi? Pakai hidung? Ada? Nggak ada. Pertanyaan saya, organ mana yang kita pakai untuk bermain sosial media kalau bukan jari? Abu Lahab itu masuk neraka, bahkan kemudian diabadikan dalam Al-Quran karena momentum celaka itu gara-gara sebuah jari, tangan. Nyambung sampai sini? Tapi kalau kita katakan kok bisa Abu Lahab sedemikian, kok bisa Allah melaknatnya? Bahkan kalau kita tahu harusnya Abu Lahab itu di setiap hari Senin itu azabnya itu diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu ya? Kenapa? Karena Abu Lahab itu adalah orang yang paling bergembira. Abu Lahab itu adalah orang yang paling luar biasa senang banget ketika ada keponakannya lahir, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab itu pernah mengatakan kepada Abu Muthalib, kenapa sih paman Abu Lahab, Abu Thalib ya, insya Allah ya. Bahkan Abu Lahab pernah mengatakan kepada Abu Thalib, kenapa pengurusan atau yang ngurus Rasulullah itu diberikan kepada Abu Thalib yang miskin, sedangkan aku ini kaya, aku bisa memberikan apapun yang keponakanku inginkan. Pokoknya menjadi orang yang paling senang banget, menjadi orang yang paling luar biasa gembira banget ketika Rasulullah hadir. Makanya di setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan dosanya. Tapi di sini di surah Al-Lahab ini Allah mengatakan celaka untuk kedua tangan Abu Lahab. Yang mau sampai sini ya, tentang bagaimana cara kita mengoperasionalkan yang namanya sosial media. Iya, bayangin berapa banyak orang yang masuk penjara gara-gara sebuah komentar yang kacau banget. Banyak ya. Contoh ketika kejadian pesawat apa yang jatuh kemarin? Bukan. Kapal selam. Yang bukan apa sih pesawat ini? Kapal selam lah, contoh lah kapal selam kita semua tahu ya. Nanggala. Ada orang kemudian di sosial media kan lagi rame-rame banget. Ada di kolom komentar orang yang menggunakan jempol dia sembarang banget. Apa yang kemudian di situ? Ini maaf banget. Bahasanya gimana? Bahasanya wahai gimana sih? Ya, pokoknya bahasanya tentang istrinya itu janda biar aku nikahin gitu ya. Masya Allah banget. Akhirnya apa yang terjadi? Lah ini kan sebuah pelecehan. Apa? Kemudian dipanggil ke penjara. Ada banyak yang kayak gitu ya. Orang masuk penjara gara-gara ininya. Orang masuk penjara gara orang kemudian dapat dipidana gara-gara kedua tangannya menggunakan komentar, menggunakan tangan-tangannya untuk menulis hal yang nggak harus dia tulis. Itu kan banyak banget. Tabat yada abi lahabiu. Lanjut ke ayat kedua, ini makin menarik lah ini ya. Ayat kedua Allah mengatakan apa? Ma adna kan mubaluhu wa ma kasab. Apa artinya? Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Harta terhebat yang dimiliki daripada Abu Lahab itu adalah anaknya. Siapa yang ini belum masuknya? Abu Lahab itu seorang influencer ya. Abu Lahab itu kalau dia punya akun Instagram itu udah verified mestinya. Abu Lahab itu kalau punya TikTok itu udah centang biru juga. WhatsApp dia kalau dia punya WhatsApp itu dia paksakan centang biru, dia punya harusnya. Penonton statusnya banyak, nonton status doang tapi baru enggak gitu. Itu Abu Lahab, seorang influencer yang kalau kita katakan duitnya banyak, followersnya ya jangan ditanya lagi, banyak banget. Kemudian apa lagi tuh? Pokoknya semuanya dia punya. Bahkan menikah dengan seorang influencer juga, yaitu Ummu Jamil. Loh, kenapa kemudian dipanggil Ummu Jamil? Karena cantik, karena kaya atau segala macamnya?
Dua-duanya punya follower yang luar biasa banyak banget. Abu Lahab loh ya, kalau cuma mengatakan tangkap Muhammad saya bakal berikan sebuah unta merah, unta yang paling cakep, orang pada bekerja di situ, orang pada follower-followernya bakal bekerja untuk menangkap Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab gitu. Seorang influencer yang luar biasa. Maka di sini Allah katakan ma'agna anhumalu wa ma. Orang influencer itu kalau ditanya nyari duit, Masya Allah, gampang banget ya. Modal story 3 atau 2 dapat duit, ngiklanin baju gitu ya, tahu gitu ya, orang terus gitu, gampang dia nyari duit itu gampang. Maka saking banyaknya harta yang dia punya, di sini kok Allah mengatakan ma'agna anhumalu wa maka, hartanya itu nggak ada yang paling berguna, harta apapun itu nggak ada yang berguna. Nah tapi di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang paling terhebat yang dimiliki Abu Lahab adalah kedua anaknya. Siapa? Utbah dan Kutaibah. Anaknya itu apa? Kalau bapak, mama itu influencer, anaknya pasti influencer. Anaknya tuh ganteng juga. Gara-gara emaknya ganteng gitu, semuanya ganteng. Emaknya cantik gitu, emaknya cantik, maka anak-anaknya gantengnya Masya Allah. Apa yang terjadi? Influencer juga. Nah di sini ketika Rasulullah SAW itu ingin menikahkan anaknya, Abu Lahab datang. Tujuannya apa? Nanya nih sama Abu Lahab, kan Nabi Muhammad punya anak perempuan banyak ya? Apa banyaknya coba? Berapa anak Rasulullah? Berapa anak Rasulullah? Hah? Yang laki-laki ada dua, yang perempuannya ada. Masya Allah, nih gak ada yang tahu nih. PR ya baca. Sejarah itu Masya Allah banget. Kita kalau ketinggalan daripada sejarah ini kurang gitu kita. Ada anak Rasulullah yang kemudian pengen dinikahkan, maka Abu Lahab datang nih pelan-pelan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, colek-colek dikit kan, itu anak kamu kan ada yang perempuan. Nah, aku punya anak ganteng 2. Gitu. Apa yang terjadi? Coba deh biar garis keturunan kita nggak putus, garis keturunan kita terus nyambung, nikahin aja sama anak aku. Rasulullah mau kan? Rasulullah kemudian menikahkan anak-anaknya. Maka kemudian ketika Rasulullah itu beranjak kepada yang namanya jalan dakwah, kan bapaknya nggak seneng gitu ya. Bapaknya nggak seneng, anak-anaknya juga bawaannya juga nggak seneng. Maka apa yang terjadi? Nah ini proses paling luar biasa. Anaknya itu sampai mengatakan, wahai Abi, gara-gara aku itu memfollow orang yang salah. Maksudnya yang dikatakan di sini adalah memfollow Rasulullah SAW yang dianggap itu salah. Wahai Abi, gara-gara aku memfollow orang yang salah, maka aku akan menunjukkan kepadamu satu momentum yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dikumpulkan masyarakat semua ke pasar. Kemudian ada istrinya, istri Utbah, istri Kutaibah, anak-anaknya Rasulullah. Kemudian di situ ada Rasulullah, ada abinya Abu Lahab juga. Ditonton semua orang-orang pasar. Apa yang terjadi? Wahai Abi, saya bakal menunjukkan kepada kamu satu momentum yang kamu tidak pernah bayangkan. Kepada Abu Lahab, apa? Saya bakal menceraikan istri-istri kami. Di situ orang nonton, Rasulullah nonton, Abu Lahab nonton. Rasulullah itu saking marah Rasulullah itu ya nggak pernah marah kemudian sampai mendoakan musuhnya, nggak pernah. Tapi beda ketika momen seperti itu. Sampai Rasulullah itu mukanya merah banget. Rasulullah spontan mengatakan, ya Allah, habisilah anak-anak daripada Abu Lahab itu dimakan oleh anjing-anjing. Maka dalam riwayat dikatakan bukan lagi anjing yang makannya, di situ ada serigala gitu ya. Masya Allah. Ini kalau Rasulullah itu sekali ngomong, makanya Rasulullah itu paling wanti-wanti mendoakan musuhnya yang enggak. Tapi beda musuhnya ketika hal seperti itu. Nah semua harta yang dikumpulkan oleh Abu Lahab itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Magnan maluhu waman kasar. Lanjut kita ke ayat ketiga. Nyambung ya ayat kedua. Jadi ayat pertama itu kita tentang bagaimana cara sosial media. Kemudian kita kalau udah tahu, kalau kita udah jadi karena gimana ya bahasanya itu, kalau kita udah punya follower atau kita udah punya segala macam, udah gampang nyari duit, bawaannya pengen nyari duit mulu gitu ya. Nah di sini Allah mengatakan magnan maluhu waman kasar. Ini keren loh ya. Kok bisa Al-Habib itu diturunkan di surah ke-111 di antara surah 110 dan surah ke-112. Surah sebelumnya itu adalah surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, dan di setelahnya adalah surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan dua-duanya ini memang adalah surat yang enggak disenangi oleh Abu Lahab. Diletakkan di antara dua surat yang enggak pernah disenangi oleh Abu Lahab. Ada idza jaa, ada An-Nasr, kemudian Al-Ikhlas. Dua-duanya enggak pernah disenangi. Nah di sini lanjut, saya selana ronda
talahab, ayat ketiganya. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Lahab. Abu Lahab, Abi Lahab. Abi itu kalau dalam bahasa Abi itu ya maksudnya itu kunyah. Tahu kunyah enggak? Kunyah itu bukan makan. Kunyah itu kayak sebuah lakop yang dituntut tentang menunjukkan orang itu wah, ada Abu Hurairah, bapak daripada kucing. Abu siapa lagi? Abu Faruk gitu, bapak dari Faruk gitu. Pokoknya Abu itu panggilan daripada kunyah. Bahwasanya orang itu wah gitu ya, orang itu punya. Nah di sini Lahab. Lahab itu apa? Lahab itu artinya glowing aslinya. Lahab itu artinya glowing, bukan sekali artinya itu. Abu Lahab ganteng banget itu. Kalau ditanya jerawatnya entah ada entah nggak, Allah alam saya nggak tahu. Nah tapi bawaannya ganteng, pakai MS Glow orangnya. Nah tapi kok di ayat ketiganya Allah menggunakan saya selana ronda talah. Di sini Allah menunjukkan, wahai Abu Lahab, kamu itu ya udah memang ganteng, kamu itu memang banyak duit, kamu punya harta keturunan bagus, semua apa yang kamu inginkan datang. Tapi di sini maksud Allah kemudian kok di ayat ketiga Allah mengatakan saya selana ronda talah. Allah maksud di sini adalah tujuannya untuk savage. Apa savage apa savage? Savage itu apa? Savage itu apa ya? Puas lah gitu ya. Ada Tripmania, kemudian ada savage. Savage itu maksud Allah di sini. Allah itu tujuannya ya udah, Abu Lahab engkau itu kaya, ganteng, istri kamu yang cantik, kamu punya followers banyak, kamu popularitas dia. Tapi di sini Allah mengatakan saya selana ronda talahab. Kamu itu bakal dan pasti masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah ini masuk ke ayat keempat. Apa ayat keempatnya? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Apa artinya? Dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar dan penyebar Ada 3 perempuan yang digadang-gadangkan paling cantik di kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ibaratnya kalau sekarang itu siapa cantik di Indonesia? Ayu apa namanya? Ting Ting gitu ya. Siapa lagi tuh? Follower banyak kemudian cantik. Hanya siapa? Nah, ini masya Allah tahu semua nih. Hanya Geraldi tahu. Kayaknya begitu ya. Pokoknya intinya tentang ada 3 perempuan yang digadang-gadangkan paling cantik ketika saat itu. Yang pertama ada namanya Khadijah, istrinya Rasulullah. Rasulullah sudah punya istri yang cantik ya. Kemudian ada namanya istrinya Abu Sufyan, siapa namanya? Hindun. Yang ketiga namanya Ummu Jamil. Kalau Khadijah itu kayak udah mah pintar, followers banyak, tapi bawaannya sederhana. Atau siapa tuh? Siapa? Gigi ya. Suaminya lah ya banyak duit, tapi dia sederhana. Gigi sederhana nggak? Sederhana enggak ya. Nah tapi kalau Ibunda Khadijah itu bawaannya sederhana. Makan bukan makanan di resto, bukan, tapi makannya di nasi padang gitu. Sederhana banget bawaannya. Gak mau hedon gitu, gak mau. Beda sama Ummu Jamil dengan Hindu gitu. Bawaannya selalu megah, pakaiannya mesti emas apa segala macam, pakainya sutra. Wah, padahal waktunya 5 menit lagi tapi belum habis. Gimana lanjut? Wa mar'atu hammalatal hatab. Istrinya itu membawa kayu bakar. Jangan kalian bayangin kayu bakar di Indonesia dengan yang di Arab itu sama. Kalau di Indonesia dipotong-potong enak, bawahnya tinggal angka. Tapi kalau di Quraisy di Arab ketika itu kayu-kayu itu kayu-kayu yang berduri. Karena orang itu nggak ada daunnya, jadi banyak duri-durinya untuk bakar. Nah, pertanyaan saya bawa kayu bakar ya. Pertanyaan saya, hammalatal hatab di sini kayu bakar dulu itu untuk apa? Untuk apa? Kayu bakar itu dibawa untuk apa? Untuk bakar, untuk masak. Dulu pakai kayu bakar ya kalau masak ya. Kalau kita samakan dengan sekarang, kalau dulu itu untuk masak menggunakan kayu bakar, lah sekarang kan kita udah modern, digantikan dengan yang namanya perempuan sambungkan dengan yang namanya kompor, nyambung. Apa? Nyambung gak nih? Perempuan kompor. Untuk di sosial media atau di kolom komentar, nyambung. Apa?
Babur. Manas-manasin. Nyambung sampai sini? Jadi perempuan itu kalau dapat satu kasus contoh, maaf, Nisa Sabian kemarin, yang paling banyak kolom komentar di situ ditempati oleh para maaf loh, ini penonton yang perempuan ini bukan maksud kita menjelekkan gitu, tapi memang di sini Abu Jamil nih kasusnya. Kalau dulu kayu bakar itu buat masak, kalau sekarang kita gantikan dengan perempuan ditaruh di kolom komentar, sambungkan dengan kasih api dikit aja deh, perempuan itu kasih api dikit aja. Contoh, Nisa Sabian kemarin apa kasusnya? Ya itu ya, tahu ya. Pokoknya itulah. Yang paling banyak kolom komentar itu enggaklah di YouTube, di Instagram atau di segala macam, kemarin itu rame juga di TikTok. Itu paling banyak kolom komentarnya siapa? Perempuan. Bahkan sampai perempuan itu mengatakan, ini siapa sih, gue gak pernah kenal dari dulu. Masya Allah, gak kenal Ayu Tasya Sabian dari dulu tuh. Ini perempuan. Kalau dikasih api dikit bawaannya pengen ngencengin nyambung sampai sini. Itu perempuan. Kalau untuk sosial media, kalau kita ya kalau begini santai ya, kalau laki-laki paling tentang tangan doang. Lanjut ke ayat terakhirnya. Fi jidha hab. Apa artinya? Di lehernya ada tali sabut yang dibentang. Kematian daripada Ummu Jamil bukan kematian wanita-wanita yang anggun, bukan. Kematian Ummu Jamil bukan kematian kayak kematian kita kena kasus corona, bukan. Kematian Ummu Jamil itu bukan seperti apa yang kita bayangkan nyantai, bukan. Kematian Ummu Jamil itu bagaimana? Itu tali yang dia bawa kayu bakar di belakang. Yang pernah sih nengok orang bawa kayu bakar saking beratnya gitu kan, dibawa di sini. Tapi entah kemudian bagaimana scan ya, tiba-tiba apa yang terjadi? Itu kayu tali yang disabutkan di lehernya kemudian menjadikan dia kembali kepada rahmatullah. Itu kematian tentang Ummu Jamil. Nah, kok bisa Allah menggunakan kalimat di sini fi jidha hablun? Hablun di sini artinya apa? Tali. Saya tanya. Cara untuk kita, contoh kalian pernah daring? Tali itu kalau di bahasa sosial media, tali itu untuk apa? Untuk nyambung, ya kan? Kalau di bahasa sosial media, tali itu apa? Contoh, saya lagi buka kajian online dan teman-teman pengen masuk ke sana. Teman-teman nggak bakal bisa, antum nggak bakal bisa masuk ke sana kecuali saya kasih satu link. Ya. Jadi link itu adalah tali penghubung. Sampai sini nyambung? Nyambung nggak nih? Hablum di sini kalau bahasa sosial media adalah adalah apa? Link ya. Pertanyaan saya, kalau di Twitter ada yang main Twitter di sini? Ada yang main Twitter di sini? Atau di mana aja? Di mana aja? Orang yang paling banyak followersnya itu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, atau yang soleh-soleh? Yang paling banyak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Nggak peduli tuh yang pintar, yang soleh lah, nggak peduli. Yang penting atar kamu tidur. Sampai mana tadi? Sampai nih. Orang itu untuk gampang-gampangan nyari di Twitter loh ya. Kalau ada yang nggak main Twitter, bagus, alhamdulillah. Semangat juangnya, jangan main Twitter ya maksudnya. Di Twitter itu orang demi untuk account-nya itu banyak followersnya, mereka bakal dengan mudahnya memberikan link. Orang yang paling gampang, sosok yang paling gampang untuk memberikan link itu adalah perempuan. Wah, nyambung nggak sini? Oh ya? Pokoknya gitu. Perempuan loh ya, demi untuk mendapatkan dunia. Ini kan yang kita maksud adalah Ummu Jamil. Demi untuk mendapatkan dunia, demi untuk mendapatkan kesenangan dunia, dia bakal dengan gampangnya memberikan yang namanya sebuah yang nonton itu bukan perempuan. Lah siapa yang nikmatin? Abu Lahab itulah kayak kita dikasih link gratis. Ya tol lah bercanda.
mau mencet, mau ditinggal lah sayang, mau dibiarin. Ah, ntar kok seneng. Astagfirullah. Tapi nyambung ya. Ini nyambung ya. Nah inilah bahwasanya tentang sosial media itu seperti ini. Ada kelebihan dan kekurangannya. Fa'alhamaha fujuraha. Kita bisa menjadi beriman, kita bisa menjadi soleh gara-gara sebuah sosial media. Dan kita bisa menjadi orang yang maksiat, orang yang gampang berbuat dosa itu gara-gara sebuah ya, tengah malam sendirian. Tahajud, masya Allah. Lupa. Ya tahajud lah kita kan kalau di sini. Masya Allah, itulah kehebatan santri mataku. Meskipun dengan ngantuk-ngantuk, tapi insya Allah dengan semangat yang luar biasa. Nah, dilanjut di bagaimana cara kita untuk bisa menaklukkan, back to tema ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menaklukkan orang-orang Yahudi yang katanya sosial media itu 97% punya orang-orang Yahudi. Bagaimana cara menaklukkannya? Ya cara kita bisa tetap memasuki ranah sosial media ini, tetapi dengan ilmu yang berbeda. Apa ilmunya? Kalau di film Radcliffe, itu di Netflix. Kalau di buku tulisannya itu Napoleon Bonaparte, sama bahasanya tentang perjalanan suci Napoleon Bonaparte. Saya pernah baca. Ada yang bisa jadi TNI? Hadir. Aska, hadir. Kemampuan terhebat. Lanjut, bismillah. Kemampuan terhebat untuk seorang prajurit itu bukan jamsun, bukan. Itu bukan ngefront, bukan. Ngefront nyari diri itu bukan banget salah. Tapi kemampuan terhebat seorang prajurit adalah ketika di posisi dia enggak bawa senjata, musuhnya bawa senjata, akan tetapi dia bisa membunuh musuhnya itu menggunakan senjata yang dibawa oleh musuhnya. Nyambung? Saya ulang sekali lagi. Kemampuan terhebat seorang prajurit itu bukan dihitung daripada bagaimana itu jamshot atau mencari ngefront, itu bukan. Meskipun saudara sudah baca, insyaallah. Tetapi kemampuan terhebat seorang prajurit itu adalah ketika dia one by one dengan musuhnya. Musuhnya bawa senjata, dia nggak bawa senjata, tetapi dia bisa membunuh musuhnya itu menggunakan senjata yang dibawa oleh musuhnya. Nyambung ya? Gampang lah itu, langsung susah lagi. Ada cerita keren ketika Abu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu datang ketika Rasulullah SAW lagi ngumpul-ngumpul kayak gini di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kumpul kajian agama. Kita tahu ya proses pemasukannya Umar bin Khattab ke dalam Islam ya. Setelah menampar adiknya, kemudian datang kepada rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Itu kan di setiap pintu-pintu itu ada celah. Kan pintu Rasulullah itu bukan pintu kayak gini Pak, bukan pintu kayak dinding itu, bukan. Tapi pintu yang terbuat dari batang pun. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya kayak pagar gitu lah ya, ada bolong-bolong gitu. Kalau kita icip itu sudah kelihatan. Datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau kita tanya, wah itu gagah betul. Perangainya keras betul itu. Sampai datang, kemudian seluruh sahabat termasuk ada Hamzah, termasuk para sahabat-sahabat semuanya itu ketika Umar bin Khattab datang, gitu kan, datang dari sana, dari atas itu dari ZA kantin gitu ya, masya Allah, kita di sini lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, pada lihat tuh, Umar bin Khattab datang nih, semua pada cemas, udah bawa pedang, bawaan mukanya emosi, ya cemas kita kan sebagai orang-orang yang kayak kemampuan kita di bawah daripada dia nih, gimana nih? Tapi lihat jawaban daripada sosok Hamzah, apa jawabannya? Kalau Umar bin Khattab datang ke sini tujuannya pengen masuk Islam, maka ini adalah satu keputusan yang hebat dan akan bisa membantu kita untuk bisa membesarkan agama kita. Tapi kalau tujuan Umar bin Khattab datang ke sini tujuannya pengen untuk menghabisi kita atau memerangi kita, maka wallahi saya katakan pedang yang dibawa oleh Umar bin Khattab adalah barang yang bakal nanti memenggal lehernya sendiri. Hamzah, siapa nama bapaknya Umar bin Khattab? Siapa nama bapaknya Umar bin Khattab? Khattab. Kalau bapaknya Hamzah bin Abdul Muthalib,
Keren ya jawaban Hamzah. Apa? Dengan pedang yang dibawa oleh Umar bin Khattab, maka itu adalah saksi sebagaimana terpisahnya antara leher dengan badan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ingat ya, bukan kalau ada airdrop turun kemudian langsung dikejar, bukan. Bukan kalau mati ya hidup lagi ya juga bukan. Bukan zaman kayak gitu, nggak ada yang namanya immortal, nggak ada. Mati ya mati gitu. Maka itu kalau kita masukkan ke analogi seperti itu, kita masukkan ke sekarang kita, sosial media, nyambung nggak tuh? Jawaban tadi. Kita nggak punya senjata. 97% sosial media itu punya Yahudi. Senjata Yahudi semuanya. Nyambung sampai sini. Maka bagaimana cara kita untuk bisa mengalahkan orang-orang Yahudi menggunakan senjata-senjata yang mereka punya. Nyambung sampai sini ya. Apa intinya? Kita melakukan yang kalau kata Allah itu dalam surah Al-Hasyr ayat 14, bismillah saya buka. Ini nggak apa-apa, udah lama banget kita. Apa ini dikit lagi, saya minta waktu dikit aja. Ini hebatnya Al-Quran, sebelum apa-apa terjadi Allah sudah mengatakannya di surah Al-Hasyr ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Enggak ada. Lupa. Nah ini ayat 14. Di sini Allah mengatakan la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassanatin aw min wara'i judud. Ini orang-orang yang tinggi banget. Apa Allah katakan di sini? Mereka tidak akan memarahi kamu secara bersama-sama. Orang-orang Yahudi itu kalau diajak one by one, face to face itu kalah. Orang-orang Yahudi. Kekuatan Yahudi itu kalau di dalam sirah, di dalam buku pelajaran sejarah, itu kekuatannya itu paling nggak nomor 5. Yang pertama itu Imperium Persia. Kemudian di nomor kedua ditempati oleh Imperium Rom. Itu atas bawah tuh, naik turun tuh Imperium Persia sama Romawi. Ketiga itu Rasulullah mesti mengalahkan yang namanya kaum kafir Quraisy. Keempat Arab Badui, kelima baru Yahudi. Tapi kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, apa yang terjadi? Allah itu saking luar biasa dia mengatakan orang-orang Yahudi. Enggaklah itu di awal surat Al-Fatihah sudah mengatakan tentang Yahudi. Seenggaknya Allah itu menurunkan 2 surat yang berkhususkan tentang orang-orang Yahudi. 1 surah Al-Isra, itu namanya lainnya adalah Bani Israel. Yang kedua adalah surah Al-Hasyr. Nama lain daripada surah Al-Hasyr itu adalah Bani Nadir. Bagaimana cara kita untuk mengusir orang-orang Yahudi daripada Bani Nadir. Nah di sini Allah katakan orang-orang Yahudi itu memerangi kamu secara diam-diam, betul? Sampai sekarang ya. Mereka itu memerangi kita secara diam-diam, tanpa kita sadar. Kita nikmatin di sosial media, kita mainin, asik kita ketawa-tawa. Tapi mereka itu memerangi kita tanpa kita sadar. Dan di sini Allah menggunakan kalimat awwalul. Di sini Allah menggunakan kalimat kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Di Yahudi ada ada pagar, ada benteng yang nyambung ya. Ini Al-Quran sebelum tembok itu didirikan. Ini Al-Quran sebelum tembok itu menjadi tempat beribadah. Itu sudah dikatakan, Pak. Al-Quran, Masya Allah. Nah, kalau kita ikra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kita mestinya sudah menjadi orang yang bisa menguasai dunia sebagaimana orang-orang dari Abbasiyah. Nah, bagaimana cara kita menaklukkannya? Di surah Al-Hasyr ayat 2, di situ Allah mengatakan cara kita untuk menaklukkan orang Yahudi adalah seakan-akan orang Yahudi itu tidak menyadari sedang kita serang, dan orang Yahudi itu tidak menyadari bahwasanya mereka itu kalah ketika kita serang. Kamu nggak kan? Kita nyerang tanpa mereka sadar kita lagi nyerang, dan mereka bakal kalah sebagaimana mereka ngerasa kayaknya gue nggak kalah. Gitu. Dengan cara apa? Ya ini, kita masuk ke sosial media. Kita jangan tinggal sosial media, jangan. Tapi kita gunakan sosial media itu untuk berdakwah. Kita nggak bisa nih public speaking begini, kita nggak bisa ngomong depan orang. Tapi kan itu ada namanya tombol share, ada tombol panah share ya namanya. Tombol panah kita share tentang suatu kebaikan kita share. Dimanapun itu kita bisa jadi ladang untuk berdakwah. Kita pakai tadi saya katakan di lobby kita masih bisa berdakwah di situ. Ketika kita mati ucapkanlah innalillahi. Ada kayak gitu nggak? Mati gitu tiba-tiba mau ucap innalillahi di kolom komentar. Langsung itu bendera kuning di semua tuh.
Tapi nyambung ya sampai sini ya intinya. Bagaimana cara kita untuk menaklukkan orang-orang Yahudi menggunakan senjata yang mereka punya. Ya. Karena kemampuan terhebat seorang prajurit itu bukan dihitung dan sebagaimana dia tetapi bagaimana dia menggunakan senjata yang dibawa oleh musuhnya untuk memenggal mereka musuhnya sendiri. Naliko masalamah. Semoga Allah memberikan kemudahan atas kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah memberikan semua ilmunya kepada kita. Tapi nyambung ya sampai sini ilmunya dapat ya. Poinnya dapat ya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walillahil hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala